masuk ke indikator asam dan basa. Nah, apa itu indikator? Yaitu alat atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mendeteksi larutan ini apakah dia basa atau asam, gitu ya. Nah, yang pertama itu ada indikator kimia. Nah, di dalam indikator kimia ini ada beberapa yang biasa digunakan. Seperti yang pertama itu kertas lakmus, sudah pernah bertemu kan di SMP atau kalian mungkin sudah pernah praktek ya dengan kertas lakmus ini. Nah, kertas lakmus ini yang pertama dia berupa kertas, ya bagi yang belum pernah menemukan. Nah, dia itu ada yang berwarna merah, biru, dan ada beberapa warna lagi. Namun yang sering digunakan merah, biru gitu ya. Kemudian cara menggunakannya, dia diletakkan atau dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa. Nah, ketika lakmus ini dimasukkan, dia ketika masuk ke dalam larutan asam, dia akan berubah. Jadi lakmus merah ini akan tetap menjadi merah. Nah, pada larutan asam. Kemudian di larutan basa dia akan berubah menjadi biru. Dia lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah warnanya menjadi biru. Kemudian lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dia akan tetap menjadi merah juga. Kemudian di larutan basa dia akan menjadi biru. Nah, agar kalian bisa mudah mengingat ketika dia lakmus merah dimasukkan ke dalam asam dia akan menjadi merah ya. Karena dia lakmus asam, larutan asam. Ingat saja ini ujung katanya ada M, merah, merah. Untuk basanya ada awal katanya B, biru, biru. Oke? Mungkin ini akan memudahkan kalian dalam mengingatnya. Nah, kemudian yang kedua selain kertas lakmus ada dia kertas indikator universal. Sama saja dia dapat berubah warna tertentu sesuai tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, ketika dia juga sama prosesnya ketika dicelupkan pada larutan asam dan basa. Nah, ini jarang digunakan. Yang sering digunakan itu kalau untuk praktek kertas lakmus tadi. Kemudian kalau untuk yang biasa orang-orang gunakan itu larutan indikator universal. Nah, dia ini larutan atau zat-zat kimia yang digunakan untuk mendeteksi larutan asam dan larutan basa. Nah, yang pertama itu ada jenisnya phenolphthalein. Nah, dia ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dia tidak berwarna. Nah, tidak berwarna. Kemudian basa dia menjadi merah muda. Kemudian ada yang namanya metil jingga. Nah, metil jingga ini kita trayek pH-nya. Nah, trayek pH-nya yang phenolphthalein ini 8,2, 10 sampai 10. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ada metil jingga, dia akan berubah menjadi merah, kuning. Nah, trayek pH-nya ini sudah Ibu jelaskan atau Ibu tulis di sini, kalian bisa mencatat dan bisa juga membantu kalian dalam mengerjakan atau menentukan trayek pH dari suatu larutan yang ditanyakan gitu. Nah, cara pengerjaannya kita ada
Ibu akhiri.